Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anculita Naomi Limbong, NIM 071182025010. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika, etiket, dan moral. Pertama, definisi etika. Etika diambil dari bahasa Latin yaitu ethicus, bahasa Yunani yaitu ethikos, dan bahasa Inggris etik yang berarti kebiasaan. Jadi, etika membicarakan masalah perbuatan tingkah laku manusia yang menilai mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk. Etika juga merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Menilai mengenai nilai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Definisi etiket. Etiket diambil dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang artinya kartu undangan. Etiket disebut juga tata krama. Tata mempunyai arti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti tindakan perbuatan. Jadi, etiket dapat berupa aturan sopan santun dalam pergaulan yang lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah atau di kantor, dan tata cara sopan santun lainnya. Etiket juga merupakan sekumpulan peraturan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin memperlancar pergaulan dalam menjalani kehidupan yang penuh persaingan ini. Definisi moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya bebas menjadi aturan kesusilaan yang menyangkut petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun, termasuk kelakuan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik. Moral dibedakan menjadi dua, yaitu moral murni, berarti hati nurani, dan moral terapan, yang didapat dari ajaran agama, adat, filosofi, dan pengaruh lain yang berada di sekitar kehidupan manusia. Selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu ibarat ketika kamu memberikan uang untuk mendapatkan pekerjaan. Menerima suap seperti kamu memberikan uang ketika ditilang. Faktor-faktor penyebab tindakan korupsi. 1. Iman yang tidak kuat atau iman yang lemah. 2. Lemahnya penegakan hukum. 3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. 4. Desakan kebutuhan ekonomi. 5. Pengaruh lingkungan. Dampak masif korupsi. Korupsi menyebabkan banyak uang rakyat yang hilang dan menggurita ke seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat dan negara. Fisik, mental, budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, ketahanan negara dan lingkungan hidup tentu akan sangat terpengaruh dengan perilaku korupsi yang masih masif di negara ini. Dan praktik-praktiknya tersebut terjadi di semua tingkatan dan diproses dalam rentang waktu yang sangat panjang hingga dampaknya negatif, terakumulasi, dan sistematik. Korupsi juga menyebabkan sulitnya dan terhambatnya pembangunan di daerah-daerah terisolir. Selain itu, korupsi juga menghentikan aktivitas ekonomi, kesulitan mendapatkan akses pendidikan, dan bahkan kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan. Contohnya saja kasus IKTP yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal inilah yang menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di negara kita. Upaya pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Korsubgah, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, beserta KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah dua lembaga yang dibuat negara untuk mencegah
dan mengatasi kasus-kasus korupsi di negara ini. Peran dan fungsi mahasiswa. 1. Mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa dapat menjadi iron stock, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. 2. Mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa memiliki fungsi dan tugas merencanakan pembangunan atau merumuskan kembali tujuan-tujuan dan juga memusatkan kembali perhatiannya pada situasi yang bermasalah serta berupaya mencari solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 3. Mahasiswa sebagai gradation of value, artinya mahasiswa harus menjaga nilai-nilai positif yang bisa membawa negara kita lebih maju, yaitu nilai kebaikan. 4. Mahasiswa sebagai moral force, artinya mahasiswa harus memiliki perilaku, pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang mencerminkan adanya moral yang baik pada dirinya. 5. Mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa berperan sebagai pengontrol kehidupan masyarakat dengan cara menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Demikianlah video ini saya buat. Jika ada tutur kata yang salah dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.